Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Syasya Ayuwantika. Kali ini saya akan membahas kerajaan Salakanegara. Kira-kira kalian tahu nggak sih kerajaan Salakanegara itu terletak di mana? Atau jangan-jangan ada yang udah pernah ke kotanya tapi nggak tahu kalau misalnya kota tersebut pernah jadi tempat berdirinya kerajaan Salakanegara. Yaudah deh, biar kalian semua tahu, yuk kita bahas. Kerajaan Salakanegara adalah kerajaan mitologi atau tradisional yang diklaim sebagai kerajaan tertua di Nusantara, Jawa Barat. Bahkan lebih tua ketimbang Kutai yang baru muncul pada abad ke-4 Masehi. Karena Salakanegara diperkirakan berdiri pada abad ke-2 Masehi, sekitar 130 Masehi dengan pusat di Teluk Lada, Pandeglang, Provinsi Banten. Kerajaan ini berumur 232 tahun sebelum akhirnya berada di bawah pengaruh kerajaan Tarumanegara. Lokasinya strategis di jalur perdagangan laut dan kerajaan ini diyakini sebagai salah satu tertua di Nusantara karena memiliki posisi kunci yang strategis, yaitu akses jalur maritim yang memungkinkan kerajaan untuk menguasai jalur perdagangan antara India, Nusantara, dan Tiongkok di jalur pesisir Laut Jawa. Dan pemerintahannya yaitu Raja Tapura diyakini yang memiliki jalur dekat pelabuhan utama dan mempermudah perdagangan dan akses wilayah. Kerajaan ini didirikan oleh Dewa Warman I atau juga dikenal sebagai Prabu Dharma Lokapala Haji Raksa Gapura Sagara. Ia seorang tokoh yang menurut kisah berasal dari India dan menikah dengan putri setempat. Ia mendirikan pusat pemerintahan di daerah pesisir. Kerajaan ini memiliki 8 raja dalam silsilahnya yang dimulai dari Dewa Warman I 130 sampai 168 Masehi hingga raja terakhir Prabu Dharmawira. Setelah Dewa Warman I wafat atau tidak lagi memerintah, tata Salakanegara diwariskan oleh beberapa keturunan yang juga memakai gelar Dewa Warman. Pola ini berlanjut sampai beberapa generasi seterusnya. Sumber sejarah Kerajaan Salakanegara, informasi utamanya bersumber dari naskah Wangsakerta, khususnya pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara yang disusun abad ke-17. Ini adalah sumber paling utama dari kumpulan naskah sejarah Nusantara yang disusun oleh panitia di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta, yang menceritakan sejarah dari masa purba hingga kerajaan Islam, silsilah raja-raja dan berdirinya Salakanegara oleh Dewa Warman di wilayah Pandeglang, Banten. Peninggalan sejarah lainnya ada situs kolam kuno Cihunjuran yang terletak di Pandeglang, Banten. Kolam ini dianggap sebagai peninggalan masa Salakanegara yang memperlihatkan kolam air alami yang jernih, dan di kawasan ini terdapat menhir, batu purba, dan area yang diyakini sebagai makam Aki Tirem atau Aki Jangkung, yaitu mertua dari Dewa Warman pendiri Salakanegara. Lalu juga ada catatan dinasti Tiongkok, yaitu berita dari Tiongkok yang menyebutkan adanya hubungan dagang dan pengiriman utusan dari wilayah yang diyakini sebagai kerajaan di barat Jawa Salakanegara. Pada masa itu memang Raja Dewa Warman diberitakan telah mengirimkan utusan ke Tiongkok dan membangun kompleks Candi Buddha di Batu Jaya yang berlanggam Hindu pada abad 132 Masehi. Dan juga ada batu magnet. Batu magnet adalah salah satu artefak unik peninggalan kerajaan Salakanegara yang ditemukan di puncak gunung Pulau Sari,
Rinci Mani Saketi Pandeglang. Batu tersebut memiliki bentuk yang sangat unik karena diyakini memiliki kekuatan magnetik yang mampu menarik jarum kompas. Ketika ada kompas yang diletakkan di sekelilingnya, maka jarum pada kompas akan selalu mengarah ke batu tersebut meskipun ditempatkan dari berbagai arah mata angin. Dan ada Arka Ganesha. Arka ini ditemukan di puncak Gunung Raksa, Pulau Panatian, wilayah Ujung Kulon, Banten. Informasi utama mengenai bagian dari naskah Wangsakerta. Naskah tersebut menyebutkan bahwa Salakanegara didirikan oleh Dewa Warman I, seorang pendatang dari India yang membawa tradisi agama Hindu. Seperti Ganesha dan Siwa di wilayah tersebut menjadi bukti fisik yang mendukung narasi keberadaan peradaban Hindu awalnya di sana. Runtuhnya kerajaan Salakanegara terjadi sekitar abad ke-4 Masehi, sekitar 362 Masehi, karena melebur menjadi bagian dari kerajaan Tarumanegara yang semakin kuat. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. I just had to let you know you're